tapi Cascade menolak teori tersebut. Oke. Oke, last band dari Alter Ego. Kalau bicara tentang hero-hero dari Skylar, ini bakal apa yang dipersempit nih, Prof? Cloud kah mungkin? Apalagi kalau kita lihat dari Nile top 5 hero poolnya, ada di Roger juga yang kebetulan emang mungkin kurang cocok dengan Roger ya. Karena mau gimana pun, Nile ini adalah tipikal eksekutor yang lebih cocok ketika menggunakan Hayabusa atau bahkan Nolan. menggunakan Nolannya. Dan dengan win rate 3 kali pick, 66,67%, berarti tadi baru aja pecah telur ya untuk Hayabusanya. Nile Iya ya. dengan Hayabusanya baru saja dikalahkan. Tadi soalnya 3 kali pick ya. Iya Iya. benar, baru sekali kalah. Oke, dan Idi ternyata hero dari Dairen yang dipersempit juga. Sementara ngelihat dari ini Nathan bakal ada potensi dibuka juga nggak sih? Ada sebenarnya, tapi aku lebih penasaran sama pick yang ketiga. Hayabusa tadi kan itu udah menandakan kalau mereka akan bermain dengan damage dealer jungler. Aha. Apakah nanti akan ada satu hero badan lagi di depan? Sehingga untuk XP laner dan roamernya yang akan bekerja sama untuk membuka jalan bagi Hayabusa. Arlot, itu dia badannya. Walaupun sebenarnya nggak badan-badan banget ya. Tapi kayaknya cukup untuk ngacak-ngacak. Combo sih sama Ruby Yap. dia. Lumayan bisa combo sama Ruby. Kita udah lihat ini kombinasi juga di match 2 tadi ya. Referensi bagaimana Ruby dan Arlot ini sangat-sangat meresahkan. Dengan chain CC-nya juga. Aku merasa kalau misalkan nanti last pick-nya ini Marksman ya. Marksman yang emang lumayan cocok ya, Cloud juga boleh sih sebenarnya. Dia main Demon Hunter Sword juga, dia main Golden Staff juga, melawan Hylos masih bisa bermain dengan BMI, poking damage juga oke. Tapi kalau misalkan sedikit diganti, Skylar juga emang karakternya Marksman sih. Kalau emang Ruby-nya di Goldland kayaknya, itu keluar dari karakteristik Skylar sendiri. Dan juga kayak ngandelin Hayabusa sebagai hyper carry kayaknya. Iya, berbeda ya, agak sedikit berbeda untuk sekarang. Ya, Lunox. Lunox dari Gold lane. Hais harusnya. Iya. Karena kita tahu juga dulu pas masih di RBL MDL, Hais ini pas nicknya masih Hais Geralt, Lunox jadi hero powernya. Benar banget. Dan lagi, kali ini ada Puvius. Sementara itu, Hylos berarti akan menuju ke Roamer. Yang menandakan untuk Skylar berarti harus berhati-hati karena memang laningnya akan sangat-sangat ditekan dengan kehadiran dari Lunox. Apa yang akan dibawakan oleh Skylar? Clean kah? Karena dia pernah bermain dengan clean, tapi untuk ngomongin damage sebenarnya butuh banget damage per second yang pasti untuk bisa menumbangkan Hylos dan juga Puvius. Moskov? Moskov boleh, tapi harus sabar untuk farmingnya karena gak boleh terlalu terburu-buru untuk bermain dengan Moskov. Butuh 3 item dulu baru bisa join fight. Dan itu dia clean. Tadi aku sempat mention bahwa memang ada referensi gameplay untuk clean dari Skylar plus eksekutornya ada di Hayabusa. Hayabusa Skypiercer kah untuk sekarang Sutsujin? Minimal harus strong di lane-nya dulu ya untuk Skylar terutama. Dan kita ngelihat dari kiprahnya Clean di hari ini juga, ini kali kedua muncul. Cukup populer juga. Yes, dan menang lagi kan tadi di Yeah. game yang kedua, match kedua. Dan ya, kita akan melihat bagaimana eksekusinya juga. Karena kalau ngelihat dari segi dari draft indexnya, ini lihat game potensial dari Alter Ego, damage potensial juga lebih besar, team coordination. Tapi itu biodata aja, eksekusi yang akan menentukan juga bagaimana game ini akan dibawa. Yep, itu dia deretan hero yang sudah diamankan pula oleh masing-masing tim. Hanya saja malam ini Alter Champ dan juga Kingdom, apakah kita akan pulang cepat atau tidak? Pulang cepat atau tidak? Ya wes kalau begitu MPL Arena, mana suaranya? Mereka bilang ya, pulang cepat apa enggak? Pulang katanya. Ada yang pulang, ada yang enggak lah. Ada yang enggak di sebelah sana, Pak? Ada yang Yang enggak? enggak. Yang di Enggak sana enggak ya? kedengeran di sana. Yang di sana enggak ya? Yang di sana enggak ya? Enggak. Sini pulang cepat. Pulang lo sana pulang. Loh, kenapa lagi Enggak, musik? kenapa jadi ngatur ya? Oke, tapi ya balik lagi kita akan melihat untuk head to head antara Hayabusa dan juga Nolan nih. Kalau misalkan keadaannya 1v1 situation, Prof, siapa yang akan lebih unggul? Sebenarnya Hayabusa lebih unggul sih, karena shadow kill-nya ini kan akan menguntungkan sekali. Dan Nolan itu nggak punya efek debuff apa-apa lagi, termasuk dengan fracture. Jadi kalaupun nanti fracture-nya keluar ya, shadow kill-nya akan tetap lengket di tubuh dari Nolan. Big draw-nya berasa juga ya. Wih, Rapture Weapon Master. Skylar sih emang bener-bener kayak pengen jadi ini loh, pemberi damage tertinggi. Nanti pokoknya Sutsujin kalau bisa jadi eksekutornya. Karena Rapture juga dibawakan oleh Sutsujin. Sehingga membuat adanya dua penetration yang sama seharusnya dari Alter Ego juga. Karena kebetulan Hais membawakan Rapture Weapon Master dan juga Lethal Ignition. Sama ya lah sebenarnya ya, saling beradu damage.
untuk di landing phase-nya dulu. Tapi ya balik lagi kita akan melihat bagaimana River ini dimulai dikuasai oleh Owen yang lagi coba untuk patroli dulu. Sementara Idok gak bisa melakukan hal yang banyak selain memberikan sedikit poking. Dan bahkan Nino, ini buat dari Dairon agak sedikit harus mundur dan HP-nya lagi-lagi tergerus. Ini berat juga sih kalau kita ngomongin landing ya, karena Povius bener-bener strong banget untuk di lini depannya. Jadi mau nggak mau ya Dairon agak sedikit pushback. Yap, oke. Dan masih terbilang cukup adem-adem aja nih ya. Belum terjadi adanya agresivitas juga. Masih coba untuk bisa mengumpulkan EXP-nya juga. Dan ini dia, MP lagi Extreme Bangsin. Ngapsin, ngap. Halo. Ya, Cian ada. Bentar, ini masih ada yang iri gak? Masih lah, iri Ya. dengki banget tapi tempat berbeda Sujin dia. Masih berhasil kabur tadi dengan satu kuat shadow, untung saja. Namun sekarang ada pertempuran lagi yang mungkin bisa saya tercipta dengan adanya pergerakan Idok tadi yang sendirian berada di area The Turtle. Coba lihat Dairon yang masuk lewat belakang, mulai masuk lagi dengan Vengeance dan what? No! Menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Walaupun ada revitalisasi dibuka di mana untuk sekarang mereka masih mencoba untuk bisa bertahan tapi Rin langsung dihilangkan pula. Namun untuk sekarang Turtle menjadi milik dari RRQOC. Oke, bayaran ya ternyata untuk bagaimana permainan Quad Shadow dan Retribution again dari Sujin yang membuat hal yang didapatkan oleh Alter Ego tadi kembali ternetralisir, Prof. Iya, itu targeting ke Nile untuk bisa ditumbangkan sehingga pemegang Retribution ini dihilangkan adalah jawaban tercepat ya. Instan banget answernya dari RRQ Hoshi. Dan sekarang dengan tadi munculnya Bangsin, Buset apalagi ada deh. Clean ya. Cukup bernostalgia sedikit ya karena Bangsin sendiri bermain dengan Clean juga. 8% 8%. saja. Gak apa-apa, 8% juga tetap kesempatan Iya. dan kemungkinan. Angka 8 ini identik sama Alter Ego ya. Season lalu mereka dari 2 Wait a minute, tapi kalau ngomongin soal gold, kayaknya gara-gara Turtle tadi langsung goldnya netral. Padahal Alter Ego bisa dapetin 2 kill di early game. Yep. Dan itu menjadi modal yang bagus buat mereka. Sehingga untuk di next objektif, harusnya Alter Ego udah tahu nih targetingnya. Cover dulu kah mungkin untuk Nile-nya atau zoning balik. Biar nanti Nile-nya juga nggak kena tekanan dari Idok atau bahkan mungkin dari Dairon. Alright, dan masih terlihat lagi di arah top saling mengganggu. Tapi sementara ya ini dengan ada bala bantuan juga. Stellar. Buset deh, Stellar. oke. Ya, tapi Mau itu dia. tidak mau. XP dari Turtle juga ngebuat akhirnya leveling dari Dairon-nya unggul nih di atas dari Nino. Apalagi buat Lunox di landing ya, dia juga kuat banget. Makanya Skylar bener-bener di pushback. Dia harus bermain lebih sabar lagi. Heptasis sebagai first itemnya. Dan kita tahu sendiri bahwa di sini ada Luoi, jadi harus berhati-hati dengan rotasinya karena ini dia gerakannya. Ada pergerakan, namun sekarang Dairon bersembunyi di dalam rumputan cukup lama. Mereka menunggu, namun sekarang dengan final slash tadi yang udah dikeluarkan pula malah membuat Ninola yang berada di dalam bahaya. Ngeri kali Lek Dairon Nila. Betul kau ya Lek ya. Oke, dan ternyata upaya dari diversion karena top lane juga memang nggak di-commit, nggak di-follow up juga. Sementara Turtle udah muncul, ini udah mulai dipegang oleh kedua belah tim. Yap. Sekarang pertempuran harusnya akan terjadi di area The Turtle ya. Sujin harus bersembunyi dengan Grace Manway. Udah langsung diluakan. Dan juga ada Quad Shadow akan masih sempat tapi ternyata tidak sempat. Turtle-nya berhasil diamankan oleh pemain dari Alter Ego. Tapi Nile-nya langsung menghilang dengan saja cepat pula. Idoknya pun menjadi korban tambahan. Sementara sekarang Sujin pun menjadi satu orang yang langsung dihilangkan. Tapi Hais ditembak oleh sekarang langsung menghilang pula. Nino mempergi ke arah mana? Masih ada Dairon di bagian belakang yang mencoba untuk bisa membalaskan keadaan. Dan sekarang untuk Nino-nya membalaskan keadaan pula dengan adanya Roundel tadi. Yang siap untuk membackup. Trapping recoil ya yang ngebuat dari Hais pun gak bergerak. Yang akhirnya bisa dibayarkan pula kerugiannya. Gak dapetin ke arah Turtle. Tapi Nile yang jadi bayaran nih Prof. Ya lagi-lagi ya, Nile benar-benar di shutdown sih. Untuk dari segi farming dan levelnya jadi agak sedikit terhambat ya. Yang padahal dengan adanya objektif Turtle barusan seharusnya Nile ini unggul satu level dengan keuntungan yang berlimpah. Tapi ternyata sekarang levelnya diimbangi. Sementara untuk player head to headnya, Hais versus Skylar tentu. Di beberapa momen dan beberapa faktor kayaknya Skylar lebih diunggulkan. Sehingga hal tersebut yang membuat tadi ada satu kill yang cukup mahal. Oke. Ini dia, diusir jauh banget ke area belakang tapi Owen dan juga Ais masih gagal sepertinya untuk bisa mendapatkan auto tarik yang ada di bagian bawah. Berbeda tadi di bagian atas dengan dihancurkannya karena satu auto tarik tapi Nino masih berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah Skylar namun Nile berhasil mengantarkan damage Idok.
Selesailah sudah. Yap, di dive in, ditabrak tanpa adanya escape tool Yap. dan Dairon. Oke, Dairon di bagian bawah sendirian harus berada di dalam bahaya dengan dikeroyok pula oleh 2 player sekaligus. Alright, jadi menjadi satu hal yang baik, Wait. tapi Sun Sujin Oke, Sun Sujin mencoba untuk bisa mendapatkan searah 1 poin kill, tapi rondelnya pun masih berhasil selamat dan Sun Sujin gagal membawa apapun. ya flicker tadi ya, yang akhirnya melepaskan dengan adanya shadow kill, tapi Yehehehe! Hore! Akhirnya! selamat datang. Hai Bang Selamat Lima! datang Bang Bike. Hai Bang Lima! Jangan iri ya, jangan iri Jangan ya. diri, hore! 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 Namun sekarang, kepotong. tapi Team fight, sekarang team ya fight. bisa nih. Benar-benar terjadi sebuah pertempuran dan sekarang Dairon menjadi korban kembali, tapi mereka coba lihat didorong jauh banget ke bagian belakang. Reach-nya sedikit lebih tersisa. Ninonya benar-benar mengacak area pertahanan dimiliki oleh pemain dari Arkeoshi, tapi Nino tertinggal sendirian dan gagal untuk bisa pulang, tapi Skylar lenyap. Oh, di sisi lain Oke, Hais hampir saja. Hais bisa dilakukan Sun Sujin. Outplay. play dihindari dengan sebuah brilliance of order dan juga eksekusi yang hadir dari Nile. Membuat dari Sun Sujin pun terpunish. Angin segar kali ini untuk Alter Ego. Ya, tapi lagi-lagi buat Alter Ego, mereka harus hati-hati karena ketika beranjak ke high ground, mereka nggak punya DPS yang pasti. Mereka nggak punya salah satu alasan turretnya bisa dihancurkan kecuali Nile. Mau nggak mau mereka harus team fight di luar area dari high ground. Dan mereka harus maksimalin Lord. Kalau enggak mereka akan rugi. Karena Skylar adalah high ground defender yang lumayan stabil untuk sekarang. Dengan item yang dia miliki, dia bakal mampu untuk mendeliver damage dari depan atau belakang. Tapi tinggal gimana caranya untuk dari teman-teman Alter Ego memenangkan team fight di area Lord, baru mereka beranjak ke high ground. Oh, wait, itu dia. Sun Sujin dengan Alpha menjadi player dengan farming pattern tercepat kedua di MPLID dengan mencapai level 15 dalam waktu 857. Oh, sebelumnya ada Tas 836. Wow. Dan itu berarti season lalu ya. Iya. Dan sekarang kalau kita lihat dengan adanya Hayabusa Sutsujin ketinggalan satu level dari Nile. Dan itu yang mungkin harus dikejar karena Alter Ego sudah mulai menguasai area river. Pressure yang akan mereka berikan gak akan berhenti tentunya sampai nanti Lord muncul. Blade of Despair, apakah ini akan menjadi jawaban yang pasti karena memang masih belum ada eksekusi manis dari kubu RRQ Hoshi untuk bisa minimal mendapatkan keuntungan sehingga Alter Ego-nya yang mendapatkan kerugian. Tapi 1000 gold, ini Alter Ego harus maksimalin semaksimal mungkin di area Lord, jangan sampai kena take over. Yap, sementara sekarang hey, dari Lordnya berhasil langsung diamankan, tapi Glorious Pathway dikeluarkan guna untuk bisa mengusir. Yap. Slow banget loh itu. Karena Ninonya udah dipegangin tadi ya. Langsung diselamatin dengan Glorious Pathway-nya. Dan memang Lord bisa didapatkan oleh Alter Ego. Tapi memang RRQ Hoshi nggak ada yang tumbang. Ini yang bakal jadi PR-nya buat Alter Ego. Gimana caranya mereka beranjak masuk ke high ground. Ketika mereka nggak ada yang bisa pukulin ke arah turret. Tinggal manfaatin Lord-nya. Itulah jawaban yang paling tepat. Dengan perbedaan gold yang semakin lebih growing. 4.300 dan shadow kill. Yap. Itu dia tidak memberikan impact apapun. Masih cukup aman. Yap. Tapi akan ada pengejaran kah yang dilakukan? Tidak, lebih Enggak. memilih untuk langsung saja bergerak ke arah tengah. Sembari juga clear ke arah inner turretnya nanti akan menjadi target. Dan Lord ini nggak bisa di follow ternyata. Iya, udah pasti nggak bisa di follow juga sih. Ya mau nggak mau antara nanti rondelnya dapetin flank yang bagus dengan menggunakan Luoi-nya. Atau nanti menunggu momentum untuk team fight-nya di luar area dari tempat amannya RRQ Hoshi. Karena lagi-lagi RRQ Hoshi bawa Marksman. Ini akan membuat nantinya damage di high ground-nya untuk clear terhadap minion dan juga wave yang akan didorong sama Alter Ego tuh makin lebih power juga. Oke. Nile, Blade of Despair. Wow, ini Nile bakal jadi killing machine ketika nanti ada di area river. Siapapun yang salah masuk ke rumput akan disambut oleh Nile. Yap, players goldnya sebenarnya ngelihat dari Nile Hais, tapi Skylar ini lumayan ngejar loh. Tinggal PR-nya aja gimana caranya biar bisa dapat space untuk bisa delivering damage, Prof. Ya karena dari tadi dia safe banget di belakang. Yep. Dan dari tadi dia nabung loh untuk Blade of Despair. Selesai dengan Blade of Despair, hati-hati malahan buat Alter Ego. Karena walaupun dengan 6.000 gold leading, kalau Alter Ego terpick off satu-satu, mereka bakal rugi banget untuk team fight-nya. Kalah kuantitas, bukan opsi. Mereka punya Luoi soalnya. Mereka harus bisa maksimalin bagaimana diversion ultimate dari Luoi.
untuk bisa memberikan flank power kepada teman-teman dari RRQ Hoshi. Yap, menurunkan tempo seperti ini apakah akan menjadi kerugian untuk Alter Ego, Bro? Karena ini langsung diturunin lagi loh temponya. Kayaknya lebih baik freeze minion sih emang. Lebih baik temponya kayak gini Pak Pulung, nungguin siapapun yang keluar dari zona amannya RRQ. Oke. Yang penting jangan sampai RRQ-nya pegang bush. Kayak sekarang nih posisinya. Karena kalau RRQ pegang bush, akan ada kemungkinan nanti Hayabusa dari Sutsujin itu join ke area teamfight Lord. Nah, di screening kayak gini paling bagus sebenarnya. Sutsujin dikejar kuda kayak begitu gimana rasanya? Kabur gak sih? Kabur sih pasti sih. Ada elok kuda di belakang. Oke, dan orange buff-nya juga gagal untuk bisa didapatkan ya. Sutsujin hanya bisa memandang dari kejauhan. Sulit banget mereka minim untuk bisa buka vision ya. Karena rerumputan-rerumputan ini bisa banget dihuni sama power dari Roundel. Ya, Serangan tapi kejut. seenggaknya serangan kejutnya juga sebenarnya nggak begitu yang benar-benar instan ya. Kecuali emang ada gerakan trim and move dari Alter Ego. Karena dari tadi Alter Ego cuma bener-bener ngamanin rumput-rumput penting aja biar RRQ itu nggak bisa masuk ke area dari teamfight di river. Nah sekarang malahan ini momen dimana Owen harus bener-bener bisa ngelakuin screening. Karena kalau misalkan sedikit aja member dari RRQ bisa masuk, lagi-lagi Hayabusa. Ini punya kesempatan yang mengerikan untuk bisa melakukan stealing terhadap Lordnya. Yap. Dan kali ini Lord berhasil untuk didapatkan oleh Alter Ego tanpa adanya satupun kontes yang bisa dilakukan oleh RRQ Hoshi. Sementara kalau ngeliat dari itemization, ini bahkan unggul banget nih Nino dengan Phobiusnya. Udah ada Winter lagi. Winter ya, ini biar teamfight jangka panjangnya juga benar-benar bisa dijalankan. Terus lumayan sedikit nge-buying time lah untuk Ninonya juga. Vengeance, Winter Crown, dan juga Dominance Ice tentu akan membuat bagaimana ketahanan tubuh di depan. Dan ini dia Winter Crown lagi untuk sosok dari Nile dengan Olannya. Bisa 3 deh. Jadi kalau misalkan dia kena shadow kill, dia masih ada safety net. Yap, dan ini mungkin adalah salah satu momen juga untuk Indok dengan menggunakan Ruby ya. Ini poin dia sebanyak ini juga loh. Ya, karena ini susah banget buat buka vision gak sih? Yap. Ngasih badan ini dipok terus-terusan Glorious Pathway. Oke, Glorious Pathway dikeluarkan. Lordnya bergerak di bagian tengah. Indok yang menjadi orang terdepan untuk bisa menahan itu semua. Nael langsung didekatin saja oleh Sutsujin. Tapi sekarang Lordnya tetap berada di dalam area sendiri. Tapi Sutsujin dikejar oleh Lunok yang ada di bagian belakang. Dan sekarang 1v1 situasi dari berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Dan sepertinya game ini akan bisa dimenangkan oleh Alter Ego. Karena udah terlihat ada Sutsujin langsung menghilang mulai dengan sangat-sangat cepat. Namun daripada berbeda. Winter kan udah dikeluarkan oleh Roundel. Tapi Skylar lejak seketika. Wah, tidak semudah itu untuk Alter Ego bisa menembus lini pertahanan dari RRQ Hoshi. Dan tadi di arah top kita lihat ada 1v1 situation Yap. antara Sutsujin dan juga Nile. Tapi Winter Crown ternyata yang di-build oleh seorang Nile ini menjadi satu penyelamat bagi dirinya. Wah, dan Rin selesai dengan adanya Wishing Lantern. Tadi sebenarnya sesuai dengan yang kita udah sempat perbincangkan bahwa memang Alter Ego susah buat endgame. Karena memang mereka harus manfaatin Lordnya. Kalau nggak ada Lord, better mundur. Dan ini dia Alter Ego yang benar-benar sudah mulai belajar dari kesalahannya. Mereka nggak mau maksain untuk langsung tabrak di area high groundnya. Mereka tahu kalau misalkan RRQ Hoshi punya kapasitas untuk melakukan clear dengan cepatnya. Selama ada Rins juga. Masih ada Dominator. Dan itu yang akan menyulitkan Alter Ego untuk beranjak ke high ground. Sehingga sekali lagi Alter Ego harus membutuhkan bantuan dari Lord untuk mendobrak juga bagaimana pertahanan kuat dari RRQ Hoshi. Susah sih ya. Kayak ada summon unit, bisa di CC juga. Ada Marksman. Ada Marksman, ada hitter dari belakang. Jadi agak berat pasti untuk bisa menembus lini pertahanan dari RRQ Hoshi. Dan apa yang harus dilakukan? Mau coba untuk paksa tabrak dengan diversion? Buset deh, langsung ditarik begitu saja. Penetration dikeluarkan pula. Akankah mereka mau all in pula terhadap tubuh dari Owen? Tapi Owen ya dengan Glorious Pathway udah langsung dikeluarkan. Dan Revitalize udah ke pop up juga. Revitalize, Glorious Pathway. Ini semua udah dikeluarkan hanya untuk bertahan hidup. Owen tidak tumbang dan bahkan Wishing Lantern ini miliki sama Rich juga masih belum punya impact yang maksimal. Apakah nanti akan ada pemaksaan untuk teamfight di area dari Lordnya semenjak Owen gak punya Revitalize dan gak punya Glorious Pathway? Yap, tapi setidaknya sekarang Sutsujin pun udah level 15. Tinggal bagaimana nanti apakah dia bisa mendekat ke area dari Lord apa enggak untuk ya udah. Wah, Kita ini lihat timingnya ya. sih. Akan seperti apa lagi nanti perebutan di area dari Lord, tapi pergerakan dari Owen ya dengan saat Glorious Pathway tadi udah langsung dikeluarkan. Udah langsung panggil pula impact tapi Sutsujin langsung panggil dengan sangat cepat. Bahkan sekarang pergerakan yang dimiliki oleh Dino langsung lompat ke tempat yang berbeda. Dimana untuk bisa mengacaukan dan juga mengganggu defense yang dimiliki oleh pemain dari RRQ Hoshi. Tapi Nael lejak ketika Skylar mulai menggabung untuk bisa mendapatkan double kill ya. Positioning dari Skylar yang membuat dia free hit dan bahkan walaupun Sutsujin menghilang,
tapi dibayarkan secara tunai dengan dua pemain yang hilang dari Alter Ego, terutama untuk Nile, sang pemegang Retribution. Ini membuat dari Alter Ego mereka cukup sulit untuk bisa langsung commit ke arah Lordnya. Wah, tapi masalahnya sekarang kuantitas dipegang sama RRQ Hoshi dan mereka mencoba untuk take over Lordnya. Walaupun tanpa ada pemegang Retribution, tapi mereka punya Marksman. Mereka punya damage untuk bisa mendeliver secara maksimal. Apalagi ke Nino. Oke, tidak ada yang terkena tadi dari Impact Final. Selesai udah langsung dikeluarkan sekarang. Haisnya masih melihat dari kejauhan dan juga Nino memberikan satu penampilan begitu indah. Tapi dengan satu Winter Crown mencoba untuk bisa menyelamatkan dirinya. Tapi Nino lenyap pula di area tersebut. Great Dragon Spear, critical damage dan cooldown reduction dipilih oleh Skylar sebagai penutup itemnya. Gak ada item defense untuk Skylar, dia mau full damage. Dan sekarang siapapun yang terkena dengan grenade dari Skylar harus dikejar olehnya dengan efek dari Supreme Warrior. Wait, awan terlalu tebal. What Shadow dikeluarkan, Idok siap untuk bisa membackup. Ini PR dari Alter Ego adalah nyari dulu nih Skylar ya. Harus. Karena kalau Skylar kayak dari tadi free di belakang, ini siapapun bahkan even pun itu Owen bisa bocor. Itu tadi udah sempat momen sih, Roundel mengirimkan satu sosok ke belakang Nile. Tapi kalau Nile sendirian kayaknya gue nggak ngerasa itu adalah solusi yang tepat. Sama tadi dia Nile-nya dikirim, targetnya ternyata masuk fracture-nya ke arah Rins. Iya, dan dalam keadaan dominator. Jadi nggak ada damage yang masuk. Outputnya malah yang ada Nile-nya yang terancam di sana. Mau nggak mau minimal mengirimkannya either Nino atau mungkin Hais juga yang punya escape ability. Tapi di sini juga sebenarnya Hais cukup terancam kalau dia langsung ke backline. Jadi kayaknya better kirim antara Owen atau Nino untuk menutup jalur escape dari RRQ Hoshi. Kebetulan karena mid lane-nya terbuka. Oke, dan ini minim info pastinya Idok akan menjadi garda terdepan mencari. Yep, oke. I'm Offender tadi mencoba untuk bisa mendapatkan final selesai. Korek karena dua orang, tapi ternyata dengan satu Glorious Farway dan juga Revitalize. Lordnya berhasil diamankan pula oleh Knight, tapi tertinggal sudah rekan-rekannya akan seperti apa lagi yang bisa diamankan oleh pemain dari RRQ Hoshi karena Nino sudah lenyap. Yap, dan ternyata pulang dengan diversion ya. Di tengah-tengah yang memang akhirnya membuat dari pemain-pemain Alter Ego selamat. Tapi lihat bagaimana RRQ Hoshi juga mau lagi? Wah, mau dipaksain aja sedikit lagi dan Owen. Dengan Revitalize yang udah langsung dia pop up dan juga kehilangan dari Immortal. Owen hilang. Oke, dua pemain berarti ya secara total dari Alter Ego menghilang. Masalahnya lihat RRQ Hoshi lane-nya bagus banget, Bro. Iya, laning-nya dia benar-benar di-manage ya. Top lane benar-benar didorong, bottom lane juga didorong. Tapi untuk sekarang mid lane akan coba untuk di-hold terlebih dahulu. Sekali lagi Lord yang didapatkan oleh Alter Ego. Karena mereka memang kuat dalam team fight. Mereka punya Lunox, mereka punya Nolan, mereka punya Puvius. Tapi tidak dengan bagaimana beranjak ke high ground-nya mereka. Tidak memiliki turret destroyer. Skylar sekali lagi menyelamatkan teman-teman dari RRQ Hoshi dengan Marksman yang menjadi pilihannya. Walaupun sekarang kita sudah mulai transisi ke Gold Lane Fighter atau Mage. Yap, tapi ternyata ya dengan positioning, damage besar juga yang bisa disumbangkan. Masalahnya dia juga punya ini kan, trapping recoil sebagai self mechanism defensifnya juga harusnya. Dan tadi dia sempat bikin full item damage kan. Yep. Tapi buat sekarang dia tutup dengan respect item menuju ke Roundel dan Hais. Dia build Athena Shield. Jadi tetap damage-nya bakal mengerikan. Tapi untuk survivability dia juga bakal memiliki anti-magic. Agar nantinya tidak terkena damage burst daripada Hais itu sendiri. Karena Roscoe kayaknya nggak cukup ya. Nggak cukup untuk dua tipikal magic damage seperti ini. Oke, tapi kali ini dari Alter Ego yang mereka udah coba untuk balesin ya. Bagaimana kontrol dari segi lane-nya juga udah dimainkan. Di arah bawahnya juga udah mulai bagus. Sementara membuat dari RRQ Hoshi ini harus mundur dulu. Gak banyak bisa dilakukan selain mengintip dari kejauhan dan Hais. Wah, Wishing Lantern juga. Karena kalau Lunox gampang nih untuk nge-triggernya ya. Pakai Chaos aja udah bisa pasti nge-trigger dan Idok dalam ancaman. Oke, Berserker Fury tadi Skylar juga udah mengamankan satu item tersebut. Udah nih, ini dia udah mau main jahat-jahatan aja nih. Dia Great Dragon Spear ada, Berserker Fury ada, Blade of Despair ada, damage semuanya lengkap. Rins Holy Crystal. Wow, akan semakin masif lagi ya. Karena melihat dari menginjak menit 20, ya ini udah tinggal ganti-ganti item aja. Ini item terakhir nantinya untuk Rins mungkin karena Winter Crown yang akan di-build juga. Ya, lihat Tsutsujinya sampai War Axe loh. Dia pengen dapetin spell farm juga dan true damage tambahan karena ini lumayan terancam dengan kehadiran dari Owen juga yang sulit untuk bisa di take down. Memang masih menunggu untuk membuka map walaupun Lordnya ada di bottom lane tapi mereka standby di top lane. Mereka tahu kalau misalkan mereka ingin mencari pick off kecil. Memenangkan kuantitas sebelum adanya Lord objektif. Diversion? Oh, yap. Itu dia ada perpindahan tepat. Sementara sekarang di area dari Purple Buff akankah ketahuan oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh
RRQ Hoshi. Tapi Udah Dairan. buff. Dan Dairan masuk saja, masuk ke dalam perebutan yang hampir saja membuat diri langsung menggila, tapi masih ada Winter Crown dan Hidok yang masih berjuang untuk bisa mempertahankan di dalam area defense yang mereka miliki. Dan juga sekarang Ipopet dan Jagonik ke arah dua player sekarang sekaligus, tapi dengan Immortal Winter Crown sudah dikeluarkan oleh Nine yang masih berhasil kabur dari tersebut, tapi tidak untuk Dairan. Namun pada berbeda, Sun Sujin bisakah dia selamat, dan Sun Sujin masih berhasil kabur, namun Ais memburu siapapun yang tertinggal di area tersebut. Namun Sun Sujin langsung menggila bola. Dan sekarang untuk Dino, dirinya berhasil untuk membersihkan sisa player. Oke, dan ini akan menjadi game yang ketiga karena Alter Ego menolak kalah. Mereka mewipe out dan sampai akhirnya pun game yang kedua menjadi milik dari Alter Ego Esports. Apa yang harus dilakukan ketika nggak punya marksman? Jawabannya ada di Alter Ego. Paksa team fight di luar area high ground. Dan itulah jawaban yang sedari tadi mereka sulit untuk temukan. Alter Ego menyamakan kedudukan dengan team fight panjang, item management, dan tidak melupakan bagaimana Poveus dari Nino yang benar-benar menjadi ancaman, benar-benar menjadi masalah bagi kubu RRQ Hoshi. Wow, full 21 di hari Sabtu ini. Yap. Ternyata bukan cuman sekedar adanya tim-tim papan atas, tapi kita melihat bagaimana juga pencurian-pencurian poin bisa dilakukan. Bermain komit dan juga tanpa marksman, tapi dengan delivering damage yang optimal juga bisa diberikan oleh Alter Ego. Team fight yang akhirnya bersinergi dengan diversion play. Nah ini juga nih salah satu momen item manajemennya bagus banget dari Nile. Dia sadar dia butuh Winter Crown, dia jual lagi, dia beli Immortality, dia fracture ke belakang. Setelah ada timing di mana Skylar-nya pecah dengan Immortality-nya, baru dia balik lagi. Dia makan Setsujinnya dan hingga akhirnya Nino lihat Infernal Pursuit, pengejaran yang benar-benar jauh dengan adanya Poveus. Dan semakin lebih mudah lagi untuk menangkap lini belakang karena memang Poveus menjadi salah satu penyelam.